aku Yunita Sari. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat di karya sastra cerpen ataupun cerita pendek yang berjudul Penulis Tua. Nah, cerita pendek ataupun cerpen penulis tua karya Haryo Pamungkas, yang mana di dalamnya terdapat beberapa unsur, yaitu tema, ada latar, alur, tokoh penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Nah, di cerpen penulis tua tersendiri menceritakan tentang seorang kakek berusia lanjut yang merenungi dan mengenang kehidupannya di masa lalu. Nah, ada beberapa unsur yang menjadi perhatian lebih dalam penganalisan kali ini. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan utama dalam sebuah cerita. Tema dalam cerpen penulis tua yaitu menceritakan tentang seorang kakek tua yang merenungi kehidupan dan kenangan di masa lalunya. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Tidak ada yang lebih menarik dari orang berumur 80 tahun sepertiku selain merenung dan mengenang. Sudah tidak ada gairah untuk masa depan, tidak ada ambisi. Semua yang kudapat sampai saat ini terasa sudah cukup. Sisa bekal kesiapan untuk dunia selanjutnya dan menunggu seperti antre dalam loker pembayaran. Kedua, ada tokoh. Tokoh adalah seseorang yang berperan dalam sebuah cerita. Di dalam cerpen penulis tua terdapat dua tokoh yaitu aku sebagai kakek tua dan Alea sebagai cucu dari kakek. Nah, tokoh kakek dalam cerpen penulis tua merupakan tokoh utama yang mempunyai karakter penyayang. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Aku membelai kepalanya dan hanya bisa tersenyum, supaya Alenia bisa gambar langit yang indah, sayang. Sedangkan tokoh Alenia sebagai cucu kakek yang mempunyai karakter periang ataupun ceria. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Ini gambar Alia, bagus ya. Gadis kecil itu hanya meringis tersipu malu. Alenia coba menggambar kota dan gedung. Kayak ini kota Alenia. Masih dengan meringis, Alenia menjawab pertanyaannya. Kemudian ada alur ataupun plot. Alur bisa juga disebut plot atau jalan cerita, yang artinya menjelaskan tentang jalan ataupun peristiwa yang terjadi di dalam sebuah cerpen. Berdasarkan penjelasan tentang alur, cerpen dari penulis tua memiliki alur campuran ataupun maju mundur. Cerpen tersebut menceritakan bahwa tokoh kakek selalu mengingat kenangan di masa lalunya dan membandingkan dengan kehidupan yang sekarang. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Kenang kangen masa lalu, mirip potongan puzzle yang mulai terbentuk satu persatu ketika merenung. Kenangan sewaktu muda bersama almarhumah istriku, atau soal lika-liku kehidupan yang pernah kujalani. Barangkali inilah fase paling menarik dalam hidup, mengenang masa lalu. Semua hal buruk dan baik datang silih berganti sebagai bumbu perjalanan usia. Aku membayangkan, apakah anak kecil sekarang masih merasakan betapa menyenangkannya bermain di sungai yang jernih? Nah, kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Berdasarkan penjelasan mengenai sudut pandang, di dalam cerpen penulis tua menggunakan sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan kata aku sebagai orang pertama. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan sebagai berikut. Aku membayangkan betapa tidak serunya ketika nanti mereka sudah seusiaku. Hal apa yang bisa dikenang jika hidup hanya dihabiskan di depan layar kotak yang bisa memuat segalanya. Kemudian ada latar. Latar adalah keadaan atau situasi dalam sebuah cerita, yang mana ada latar tempat, waktu, dan juga suasana. Latar tempat yang digunakan dalam cerpen penulis tua adalah di rumah, taman, alun-alun, dan juga jembatan kembar. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Ia menghambur ke dalam kamarnya dan mengambil telepon genggam yang diberikan sebagai hadiah ulang tahunnya. 3 tahun belakangan aku memposisikan diri sebagai pengamat. Orang-orang anak muda yang begitu bergairah kisah-kisah romansa yang mulai bersemi di taman-taman atau jalanan yang sibuk di sepanjang jembatan kembar.
taman dekat alun-alun yang menghadirkan senja menawan dan desa-desa yang masih dibentangi sawah-sawah hijau beserta petani-petani yang mulai sibuk selepas subuh. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam cerpen penulis tua adalah pagi hari dan sore hari. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Kebiasaan baruku 3 tahun ini yaitu setiap sore sebelum senja, aku mengunjungi tempat-tempat yang cocok untuk merenung dan juga mengenang. Kakek, kenapa setiap sore ke sini? Tanya cucuku, Alinea. Ketika aku dan almarhumah istriku mendatangi langit setiap sore di tepi jembatan kembar ini. Kemudian ada latar suasana. Yang digunakan dalam cerpen penulis tua adalah sunyi, ramai, dan juga gaduh. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Lamunanku buyar ketika mendengar suara manis dari cucuku Alenia. Deru klakson keluar dari begitu banyak kendaraan yang mengekor bak ular panjang. Umpatan, sumpah serapah keluar dari bibir-bibir yang putus asa. Aku membelai kepalanya dan hanya bisa tersenyum. Tepat ketika senja di tepi jembatan kembar di kota Jember, hadirlah potret antara aku, almarhumah istriku, dan Alenia yang saling berpelukan menatap senja di langit. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas yang digunakan penulis dalam menyampaikan bahasa dalam bentuk lisan dan juga tulisan. Cerpen penulis tua menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar pembaca lebih memahami isi cerpen tersebut. Dan yang kemudian yang terakhir yang paling penting adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada para pembacanya. Amanat yang terkandung dalam cerpen penulis tua karya Haryo Pamungkas adalah jika menghabiskan hidup hanya untuk melihat layar kotak yang bisa memuat segalanya, kita tidak akan tahu bagaimana indahnya mengenang masa lalu yang begitu menyenangkan. Pada usia muda inilah tanpa kita mengetahui dunia luar. Maka dari itu, manfaatkanlah masa muda dengan memperbanyak kenangan-kenang indah dan juga hal-hal yang berpositif. Tentunya dari unsur-unsur intrinsik yang sudah kita bahas dapat kita simpulkan bahwa tema dari cerpen ataupun cerita pendek penulis tua yaitu mengenai seorang kakek tua yang merenungi sisa-sisa umurnya di masa yang akan datang. Terdapat dua tokoh di dalam cerpen penulis tua, yaitu tokoh aku sebagai kakek tua dan juga Alinea sebagai cucu dari kakek tua. Kemudian alur yang digunakan di dalam cerpen penulis tua adalah alur campuran ataupun maju mundur, di mana penulis menyebutkan masa lalu dan masa yang sedang terjadi saat ini. Kemudian sudut pandang yang digunakan dalam cerpen penulis tua adalah sudut pandang orang pertama. Ada beberapa latar yang terdapat dalam cerpen penulis tua, di antaranya latar tempat menggunakan rumah, jembatan, dan ada latar suasana. Latar waktu yang digunakan adalah pagi dan sore, dan juga latar suasananya adalah seperti suasana sunyi, ramai, serta gaduh. Kemudian gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen penulis tua adalah bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Dan kemudian yang terakhir adalah amanat yang disampaikan oleh penulis dalam cerpen penulis tua karya Haryo Pamungkas, yaitu jika ingin menghabiskan hidup hanya dengan melihat layar kotak saja, maka kita tidak akan tahu bagaimana indahnya dunia luar. Maka dari itu, manfaatkanlah masa muda dengan memperbanyak kenangan-kenangan indah dan juga hal-hal positif yang bisa membangun kenangan-kenangan tersebut menjadi lebih bermanfaat dan juga bisa menjadi pelajaran hidup di usia tua ataupun di usia yang akan datang. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat di sebuah karya cerita pendek yang berjudul Penulis Tua karya Haryo Pamungkas. Semoga teman-teman bisa mendapatkan contoh-contoh cerpen lainnya dan bisa mencari tahu apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan juga komen kalau kamu suka sama video pembelajaran kali ini. Bye!